Suasana malam yang gelap gulita menyelimuti kawasan perumahan yang sunyi. Di sela-sela rumah-rumah yang terlihat sepi, berdiri sebuah rumah besar dengan pintu kayu yang usang dan tertutup rapat. Rumah tersebut terkenal di kawasan tersebut sebagai tempat angker yang tak pernah dihuni oleh manusia. Orang-orang di sekitar menyebutnya rumah tetangga gaib. Beberapa tahun lalu, keluarga Suryadi tinggal di rumah itu. Mereka adalah keluarga yang bahagia, tetapi satu persatu anggota keluarga itu menghilang secara misterius. Hingga akhirnya, kematian tragis menimpa istri dan anak lelaki mereka dalam kecelakaan mengerikan. Setelah kejadian itu, rumah itu pun ditinggalkan dan menjadi tempat berhantu yang menakutkan. Beberapa tahun kemudian, seorang pria muda bernama Dika pindah ke perumahan tersebut untuk menghindari kenangan kelamnya di kota sebelumnya. Dika adalah seorang penulis muda yang tengah mencari inspirasi untuk novel horornya. Kebetulan, dia mendengar cerita-cerita mistis tentang rumah tetangga gaib, dan itu membuatnya semakin penasaran. Dika memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam pertama di rumah barunya terasa hening, tetapi ada suara-suara aneh yang terdengar dari arah rumah kosong tersebut. Dika memutuskan untuk mengabaikannya dan fokus pada penulisan novelnya. Namun, semakin lama Dika tinggal di rumah itu, semakin sering dia merasakan kehadiran makhluk gaib di sekelilingnya. Lampu-lampu tiba-tiba berkedip tanpa sebab, pintu-pintu mengeluarkan suara mendebarkan, dan bayangan-bayangan misterius terlihat di sudut-sudut rumah. Saat Dika sedang asyik menulis di ruang tengah, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari balik jendela. Hatinya berdebar kencang, dan dia mencoba mengusir rasa takutnya dengan menyibukkan diri. Namun, kehadiran gaib semakin terasa kuat dan menakutkan. Suatu malam, Dika berani mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dia mengunjungi perpustakaan dan menemukan berita lama tentang keluarga Suryadi yang tragis. Rumah itu konon dikatakan dihuni oleh arwah istri dan anak lelaki mereka yang tak pernah tenang karena kematian mereka yang mendalam dan mendadak. Dika semakin penasaran dengan kehidupan mereka di masa lalu. Dia mencari informasi lebih lanjut tentang ritual-ritual gaib untuk berkomunikasi dengan arwah dan melenyapkan mereka. Tanpa berpikir panjang, Dika mencoba melakukan ritual tersebut dengan harapan bisa membantu arwah tersebut untuk beristirahat dengan tenang. Namun, apa yang Dika lakukan hanya membuat hal-hal semakin buruk. Setelah ritual itu dilakukan, kehadiran gaib menjadi lebih kuat dan marah. Mereka membisu tanpa memandang permohonan maupun perlawanan Dika. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Dika. Dia terus dihantui oleh arwah itu, yang menampakkan diri dengan wujud yang semakin menyeramkan. Dika merasa semakin terisolasi, takut, dan putus asa. Dia menyadari kesalahannya mencampuri urusan gaib tanpa pengertian yang cukup. Hingga suatu malam, saat Dika berusaha melarikan diri dari kehadiran gaib, dia tak sengaja terpeleset di tangga lantai atas. Dalam kegelapan, dia tergelincir dan jatuh dari lantai atas hingga meregang nyawa di lantai bawah. Tetangga-tetangga sekitar pun menemukan mayatnya keesokan paginya.
Kematian Dika hanya membuat kehadiran gaib semakin kuat dan menyebabkan rumah itu semakin angker. Tak ada yang berani menyentuh rumah tersebut, dan warga di sekitar semakin percaya bahwa rumah itu benar-benar dihuni oleh tetangga gaib yang menghantui dan berbahaya. Sejak saat itu, rumah itu tetap terbengkalai dan menjadi legenda menyeramkan di antara warga sekitar. Cerita tentang rumah tetangga gaib menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencoba mengusik kehidupan gaib di masa lalu. Mereka yang berani melangkah terancam takkan pernah ditemukan lagi seperti keluarga Suryadi dan Dika yang meninggalkan dunia ini dengan kematian tragis akibat keingintahuannya sendiri. Kisah ini segera menyebar ke seluruh kota, dan penduduk pun semakin waspada terhadap rumah tetangga gaib. Beberapa warga bahkan mencoba mengusulkan agar rumah itu dirobohkan atau dijadikan taman kota. Tetapi usulan tersebut ditolak oleh pihak berwenang dengan alasan melindungi warisan budaya dan sejarah. Beberapa bulan berlalu, tetapi kehadiran gaib di rumah tersebut semakin menjadi-jadi. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat, tapi mereka hanya mendapatkan pengalaman menakutkan yang menghantui tidur mereka selamanya. Konon, beberapa dari mereka bahkan mengalami nasib tragis yang mirip dengan Dika. Sementara itu, di rumah kosong sebelahnya, tinggal seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah seorang paranormal yang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dia tahu tentang cerita mengerikan di sekitar rumah tetangganya. Tetapi Maya merasa panggilan untuk membantu arwah-aurah yang tak tenang itu. Suatu malam, Maya merasakan kehadiran yang kuat dari rumah tetangga tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah angker itu. Saat Maya memasuki rumah, suara mendesing yang menakutkan menyambutnya. Namun, Maya tidak gentar. Dengan keyakinan dan pengetahuannya, dia berusaha berkomunikasi dengan arwah-arwah yang tak tenang itu. Ternyata, arwah keluarga Suryadi dan Dika memang menginginkan keadilan dan pencerahan tentang kematian mereka. Mereka merasa terjebak di dunia ini karena tragedi yang belum terselesaikan. Maya berusaha membantu mereka untuk mencari kedamaian. Dengan ritual khusus dan doa-doa yang mendalam, Maya berkomunikasi dengan dunia gaib, mencari petunjuk tentang kematian keluarga Suryadi dan Dika. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang di balik kematian tragis itu. Seseorang yang sengaja menyebabkan kecelakaan mengerikan itu. Maya melakukan investigasi lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti yang mengarah ke tetangga mereka sendiri. Ternyata, tetangga mereka, seorang pria bernama Budi, memiliki dendam lama terhadap keluarga Suryadi karena masalah properti dan urusan bisnis. Budi menyadari bahwa Maya mengetahui rahasianya, dan dia merasa terancam. Dia memutuskan untuk menghentikan Maya agar tidak membongkar kebenaran tentangnya. Budi memantau setiap gerak-gerik Maya dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Maya terus berusaha membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian. Dia berbicara dengan keluarga Suryadi dan Dika, memberikan mereka pencerahan tentang kematian mereka, dan meyakinkan mereka bahwa keadilan akan segera dijalankan. Namun,
Maya tidak menyadari bahwa Budi telah mengintai dari kegelapan. Pada malam yang gelap dan sepi, ketika Maya berada di rumah tetangga gaib, Budi muncul dengan niat jahat. Dia menyerang Maya dari belakang dengan senjata tajam, berusaha menghentikan semua ini dan melindungi rahasianya. Namun, Maya memiliki naluri yang kuat. Meskipun terluka parah, dia berhasil memanggil kekuatan gaib untuk mengusir Budi dan menyelamatkan dirinya. Dalam kondisi lemah, Maya segera menghubungi polisi dan memberikan bukti-bukti tentang keterlibatan Budi dalam kematian keluarga Suryadi dan Dika. Budi pun ditangkap dan diadili. Kebenaran tentang peristiwa tragis itu akhirnya terungkap ke publik, dan masyarakat terkejut dengan kejahatan yang dilakukan oleh tetangga mereka sendiri. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Maya menderita luka-luka serius akibat serangan Budi, dan dia harus berjuang untuk pulih dari cedera itu. Meskipun dia berhasil membantu arwah-arwah yang tak tenang menemukan kedamaian dan membawa keadilan bagi keluarga Suryadi dan Dika, dia membayar mahal atas tindakannya. Hingga akhirnya, kisah tentang rumah tetangga gaib berakhir dengan tragedi dan pencerahan. Maya menjadi pahlawan tak dikenal yang memberikan kedamaian bagi arwah-arwah yang tak tenang, tetapi dia juga menjadi korban yang mengorbankan dirinya demi kebenaran.